Dia hidup dalam pemberontakan. Jalanan adalah dunianya. Seorang penjahat, pemabuk, dan pecandu narkotika. Sesuatu yang mengerikan selalu membayangi hidupnya. Sini kamu. Aduh, kamu ini memang kurang ajar, dibilang berapa kali ya? Hah? Oh, ngelawan kamu ya? Ngelawan orang tua kamu ya? Hah? Mau jadi apa kamu? Hah? Ampun. Aduh. Kalau papa lagi sebel atau lagi bermasalah dalam hal keuangan, biasanya Eki yang kena pelampiasan. Eki paling sering. Kasarnya kayak udah kesetanan gitu ya. Dan memang membabi buta lah mukulnya. Tanpa disadari, setiap pukulan dan cacian dari ayahnya membuahkan kebencian dan dendam dalam diri Miki. Inilah awal dari pemberontakan Miki. Miki mulai menikmati kehidupan jalanan yang penuh dengan kebebasan. Namun dia tidak menyangka kebebasan itu membawanya kepada maut. Waktu itu saya mengalami paranoid karena pemakaian yang berlebih. Saya berpikir bahwa semua orang yang ada di sekeliling saya itu mau ngebunuh saya. Saya pegang sama satu tukang ojek, saya bilang sama dia, "Bapak mau ngeroyok saya." Terus saya lepas. Nah, waktu saya lagi jalan ke dalam Berlan itu, tahu tukang ojek yang tadinya saya pegang ini manggil saya, "Woi," gitu. Dan mereka langsung ngejar. Miki nyaris tewas. Namun kejadian itu tidak sedikit pun membuat Miki jerah. Selesai itu, saya makin jahat gitu. Sampai akhirnya suatu saat saya naik kereta. Saya dalam keadaan mabuk, saya naik di atas, saya duduk di gerbong atas. Saya posisinya nggak sadar, apa saya itu tiduran atau saya duduk, saya juga nggak tahu. Cuma yang saya tahu, saya waktu itu jatuh. Miki tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir tragis. Semua kesenangan yang dulu ia miliki sirna. Saya nganggapnya tuh hanya, terus terang, hanya main-main. Saya bilang, saya kasihan tapi saya nganggap kamu main-main, terus terang aja. Setelah 14 tahun kami bergumul dalam doa. Kalau memang perlu Tuhan kami serahkan dia sama iblis, biar tubuhnya yang binasa tapi rohnya tetap terselamatkan. Miki harus menerima nasibnya. Seorang yang cacat, ditolak, dan seorang sampah masyarakat. Terus saya bilang, ya udahlah, emang ini hidup saya begini, saya udah nggak bisa milih dan ini yang harus saya terima, ganjaran yang harus saya terima. 3 bulan sudah Miki hidup sebagai pengemis. Ia mulai bosan dengan hidupnya. Saya udah bingung, saya udah malu. Aduh, saya harus kemana lagi? Dan nggak tahu kenapa waktu itu saya seumur hidup saya baru kali itu saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya tahu saya ini nakal, saya tahu saya ini jahat, tapi udah dong, saya capek begini. Kalau memang saya harus hidup seperti ini, saya sendiri nggak siap. Saya milih untuk mati. Saya mati ataupun saya hidup juga udah nggak ada yang peduli. Namun tiba-tiba, sesuatu mengganggu pikirannya. Saya langsung ingat, tuh Tuhan, kalau gue mati, tempat saya di mana gitu. Seakan-akan Tuhan dengar gitu. Dan Tuhan sendiri yang bawa saya untuk, ayo udah ke gereja, ke gereja, ke gereja. Dan saya ikut ya.
akhirnya suatu saya ikut itu saya nggak sia-sia. Keyakinan itu mendorong Miki untuk maju dan didoakan. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Dan nggak tahu kenapa saat itu saya langsung berdiri gitu. Saya berdiri dan saya mulai pakai kaki saya ini untuk nginjek. Kaget sendiri. Terus lalu saya bilang sama mereka, Pak, saat ini saya baru percaya Tuhan. Saya mau nyerahin hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Waktu saya ucapin janji saya sama Tuhan, untuk saya mau melayani Dia, dan saya percaya Yesus ampunin saya. Saya percaya semua itu dilupain sama Tuhan. Setelah sembuh dari lumpuh, Miki memutuskan berhenti mengemis. Dengan sebuah gitar, ia mulai mengamen. Kemudian di tahun 2003, Miki memutuskan untuk mengikuti sekolah Alkitab. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan baru saja akan terjadi. Di hadapannya berdiri seseorang yang dulunya sangat ia benci, ayahnya. Dan jujur, itulah hadiah terbesar yang pernah saya terima dari Tuhan. Saya nggak pernah nyangka kalau yang ada di hadapan saya itu ayah saya. Saya nggak pernah nyangka kalau yang ada di depan saya ayah saya yang dulu begitu saya benci. Saya pernah nggak diaku anak sama ayah saya. Atau dia ada di hadapan saya. Saya bilang, mungkin papa pernah buang Eki, mungkin papa pernah sia-siain Eki. Tapi sekarang ini nggak akan pernah dendam lagi. Papa juga langsung, iya nak. Papa juga mohon maaf. Papa bangga sama anak laki-laki papa satu-satunya bahwa tanpa papa, tanpa siapapun, Anda bisa jadi orang sekarang.